Bismillahirrahmanirrahim, anak-anakku sekalian, khususnya kelas 8. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh atau PJJ, dan materi untuk kelas 8 hari ini adalah kita akan membahas tentang tipe data dalam Microsoft Excel yang Excel. Oke. Tipe data Excel sebetulnya banyak ya, tapi kita di sini akan bahas saja yang memang sering digunakan. Oke. Pertama ada yang namanya tipe data general. Nah, ini adalah tipe data umum atau yang default. Ini bisa berupa huruf, angka, tanda petik, dan semua yang bisa kita input itu bisa dianggap sebagai tipe data general. Jadi ketika kita input di awal itu adalah defaultnya atau standarnya dari Excel, itu dia akan memberikan tipe data general. Ya, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah tipe data number. Ya, apa itu tipe data number? Adalah data yang berupa angka yang bisa digunakan untuk perhitungan. Contoh 1, 2, 3 dan seterusnya. Ya, sampai jutaan mungkin. Ya. Jadi tipe data nomor atau angka. Jadi ini juga bisa kita gunakan untuk perhitungan. Nanti kita lihat contohnya ya langsung. Oke, itu yang kedua, number. Dan yang ketiga adalah tipe data teks. Ya, atau bisa juga kalau sebutnya string. Ya. Nah, ini adalah data yang berupa karakter huruf, angka, tanda baca, atau gabungannya. Bahkan spasi pun itu dianggapnya sebagai karakter atau teks. Ya, angka pun bisa dianggap sebagai teks. Kalau tapi nanti kita lihat kapan itu dianggap sebagai teks, kapan itu dianggap sebagai angka. Jadi untuk tipe data teks ini bisa berupa huruf, angka, tanda baca, atau gabungannya. Ya, oke. Dan yang keempat adalah tipe data date atau tanggal. Ya, adalah jenis data yang berupa tanggal dengan format tanggal, bulan, tahun. Biasanya ditulisnya formatnya DD, MM, YYYY. Ya, DD itu berarti date atau day. Dua huruf di sini menunjukkan bahwa nanti akan ditampilkan adalah 2 digit. Misalnya tanggal 11 berarti kan 11, tapi kalau misalnya tanggal 1 dia akan menampilkan 01. Kemudian strip MM itu singkatan dari month ya, atau bulan. Itu di sini disebutkan 2 digit. Itu berarti nanti yang akan ditampilkan adalah misalnya sekarang bulan September. Nah, nanti akan dimunculkan adalah 09, tidak 9 aja, tapi 09 karena kita formatnya adalah 2 digit. Kemudian strip lagi Y 4 kali. Ya, ini berarti year atau tahun. Nah, di sini disebutkannya 4 digit. Ya, dan akan ditampilkan adalah 4 digit. Jadi misalnya sekarang tahun 2020 dia akan mengetik atau menampilkan 20 20 20 20. Ya, ada 4 digit. Nah, ini juga kita bisa sesuaikan dengan sesuai keinginan kita. Nanti kita bahas langsung ya. Tapi ini adalah tipe data date atau tipe tanggal dengan format yang standar seperti itu. Oke, selanjutnya adalah time atau tipe data time atau waktu. Ini juga. Oke, sebelumnya kita bahas dulu tugas minggu lalu. Ini adalah tabel daftar santri ya. Saya menugaskan untuk mengisi daftar santri ini dengan data yang ada di kelas masing-masing, atau juga kalau misalnya agak kesulitan di kelas masing-masing, boleh data yang ada di rumah misalnya. Atau intinya semua datanya terisi minimal 25 nomor ya. Oke, pertama nomor urut diisinya dengan, ini saya sudah jelaskan di materi yang handout ya, yang di PDF. Cara mengisinya supaya lebih gampang, nomor urutnya biar otomatis kita bisa ketikkan 1 dan 2 dulu ya, angka pertama. Kemudian klik di sini, kemudian dari ke bawah supaya nomornya otomatis sudah lepas. Oke, itu untuk penampalan. Itu untuk mengingatkan aja atau kita review aja. Kemudian di nomor induk. Nomor induk
kayaknya nggak ada masalah ya, karena diawali dengan tanda 19012 misalnya. Oke, itu nggak ada masalah. Nama juga seharusnya nggak ada masalah. Oh iya, tadi sebelum saya sudah jelaskan tentang tipe-tipe data. Nah, untuk melihatnya ada di sini ya. Ini ada tipe data ini. Nah, seperti yang tadi saya sebutkan adalah general. Default-nya Excel itu akan memberikan tipe data general. Tapi kalau kita akan rubah, kita tinggal diklik saja di sini, kita pilih tipe data yang mana yang akan kita gunakan. Oke. Sini ada number, currency accounting. Nah, ini saya nggak jelaskan currency accounting karena memang jarang dipakai. Number, date, time, dan text yang kita tadi udah bahas ya. Udah ada. Oke. Lanjutkan ya. Nama, ini kayaknya gak ada masalah. Misalnya, namanya nama salah misalnya ya. Namanya, nama orang tuanya Abdul Salah misalnya. Gak ada masalah ya untuk mengetikkan nama. Harusnya nggak ada masalah. Tapi ini kita lihat masih general ya, karena dia default secara general. Nah, ini mungkin bermasalah ketika mengikut kota lahir belum ada masalah ya. Misalnya Bandung. Oke. Nah, baru ketika ngetik tanggal lahir pasti ada banyak yang bertanya di sini kenapa inputnya yang keluarnya nggak sesuai. Oke, nah oke, berarti ya pelan-pelan ya. Kita input tanggal lahir. Misalnya sekarang tanggal 6 bulan September. Berarti kalau misalnya kita input di Excel itu angkanya aja. Ya, misalnya 06 strip misalnya ya, kemudian 9, kemudian misalnya tahun 2020. 20 aja cukup. Kemudian di end, enter. Oke, di sini dia otomatis untuk menampilkan secara tanggal. Ya, nah tapi kita bisa rubah di sini. Misalnya kita pengen formatnya yang beda. Ya, kita bisa memilih more number formats, kemudian nah kita pilih misalnya pengennya Maretnya pengennya disebutin, nggak cuma angka tapi pengennya lengkap. Kita bisa pilih di sini 14 Maret 12. Ini contoh. Nah, ini akan berubah menjadi 6 September 20. Tapi pengennya 20-nya pengen yang kayak tadi DDMM ya YYY 4 digit. Nah, kita bisa merubah di sini menambah format, kemudian pilih custom ya pelan-pelan. Kemudian ada tipe datanya ini kita bisa hapus saja. Kemudian kita ketik seperti yang tadi sudah contoh DD2 digit, kemudian man-nya pengen misalnya 3 digit. Kemudian tahunnya ada 4 digit, 2, 3, 4. Oke. Nah, maka dia akan menampilkan seperti ini. Tapi ketika kita input, tetap kita inputnya adalah 06 misalnya, 09, 20. Tapi ketika kita enter, dia akan keluar sesuai dengan format yang tadi kita tentukan. Oke. Ini adalah untuk tipe data date atau tanggal. Atau misalnya kita rubah, bukan, salah. Misalnya tanggal 7 bulan 9 atau bulan 10 tahun 2005 misalnya. Ya, ini akan tampil 7 Oktober 2005. Atau misalnya saya pengen bulannya ini lengkap semua. Ya, kita rubahnya adalah yang tadi ya. Pilih panah yang ini, kemudian pilih more number format, and then nah M-nya ini kita tambah 1 digit M lagi. Supaya, nah ini contohnya ada ya, di atasnya ada contohnya. Dia akan menampilkan full nama bulannya. Oke. Kemudian alamat kayaknya nggak ada masalah ya, misalnya Banjaran. Nah, di sini juga pasti ada masalah ketika kita input nomor handphone atau nomor telepon. Karena diawali dengan angka 0 biasanya. 0811221222 misalnya ya. Ketika di enter, apa yang terjadi?
ya nolnya hilang. Ya, mungkin kalau ada yang bisa juga untuk mengatasi ini supaya nolnya tetap muncul, ada beberapa cara. Tapi kita lihat dulu kenapa sebetulnya angka nol di depan ini hilang. Karena ini angka dianggap sebagai number, dan kalau number atau angka nol di depan itu tidak berpengaruh. Misalnya 01, ya 01 dan nilainya 1, maka dia akan hilangkan angka nol itu karena dianggapnya tidak berpengaruh, ya. Jadi nilainya sama. Makanya ketika kita input 01 ataupun misalnya 0000 misalnya 1, ketika kita enter itu akan hilang nolnya semua. Nah, supaya nolnya tetap ada di depan, ada beberapa cara. Pertama, ya bisa menambahkan tanda kutip 1 di depannya, baru tambahkan 0, 1, 2, 3 misalnya. Oke, nolnya masih ada. Ya, itu secara pertama. Atau cara yang kedua, kita bisa merubah tipenya menjadi tipe teks. Ya, misalnya kita blok dulu, kita rubah menjadi tipe teks. Oke, kita input misalnya 081212. Oke, nolnya masih ada. Ya, itu adalah cara yang kedua. Jadi bisa tadi tambah tanda kutip di depannya, atau merubah data atau tipe datanya menjadi teks. Ya, kalau kita input seperti ini, mau ada nolnya berapapun, dia akan tetap akan hilang. Oke, ngerti ya? Jadi itu adalah tipe data teks, keterangan nggak ada masalah harusnya. Oke, itu adalah penjelasan tentang tipe data. Jadi di sini ada pilihannya. Tipe data general, kemudian number, kemudian date, time, dan teks. Oke. Nah, selanjutnya, tugas selanjutnya adalah kalian buat format seperti ini. Ya, ini adalah contoh misalnya data pembayaran SPP di pesantren kita. Pesantren Pasir di Situ Banjaran. Ini ada 10 data, ini ada nomor bukti, betul nomor bukti pembayarannya, kemudian tanggal bayar tanggal berapa, jam pembayaran jam berapa, namanya siapa, kelasnya kelas berapa, bulannya yang dibayar bulan apa, dan jumlahnya berapa. Kalian buat ini ya dengan mempraktekkan tadi tipe-tipe datanya. Ya, misalnya di sini menggunakan tipe data apa? Kalau ada nolnya di depan, ya tipe data teks. Tanggal jelas, tipe data date, kemudian jam juga jelas, itu menggunakan data atau jenis data, ya tipe data time, nama nggak masalah, kelas dan lain-lain, dan jumlah itu menggunakan data apa. Nah, tipsnya di sini mungkin kalian di jumlah ya. Ini ada titiknya, ada komanya. Nah, ini kalau di Excel untuk menginput angka itu tanda baca tidak boleh diketik. Ya. Oke, saya contoh kali dulu sini ya untuk angka khususnya. Sorry. Di sini 50.000 misalnya ya, 50.000. Nah, ketika ketik jangan ketik komanya. Tadi kan misalnya ada komanya ya, kayak gini misal diketik manual. Oh, no, misalnya. Gitu ya. Atau nah, kalian ketik cukup 50.000 aja. Karena ini sebelumnya udah diformat menjadi. Oke, kalau sebelumnya pasti dia di general dulu ya. Oke, seperti ini. Nah, sebelumnya misalnya kalau ketik itu kan misalnya seperti ini. Ya, nah supaya tadi ada koma detiknya, kita klik sini, koma style di sini. Oke, nah dia akan muncul secara otomatis ada komanya detiknya. Seperti format jumlah nominal biasanya yang ada digit atau digit separatornya istilahnya. Oke, nah ini akan kalian kerjakan seperti biasa, dikirim by email.
maksimal seminggu dari sekarang. Coba kalian isi sama aja seperti ini. Nah, nomor buktinya boleh disamakan, boleh enggak juga nggak apa-apa. Namanya mungkin boleh sesuaikan dengan nama di kelas atau eh, bebas pun boleh, silakan. Ya, yang penting datanya terisi eh, dan jumlahnya juga sesuaikan aja. Ya, oke. Itu saja untuk hari ini. Tugasnya jangan lupa dikumpulkan by email. Jika ada pertanyaan boleh tanyakan japri di WA ya. Oke. Atau boleh juga di komen YouTube. Oke. Untuk hari ini cukup sekian. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan tugasnya tepat waktu dan mudah-mudahan ini juga bermanfaat buat kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.